berputar-putar berapa menit itu, ternyata yang saya lihat di lingkaran tersebut itu ada seorang perempuan atau wanita dengan wajah yang berubah-ubah. Nah, ketika saya telaah lagi dari ceritanya Mas Amin itu, memang yang saya amatin juga ya, sosoknya nggak jelas, nggak jelas ya karena berubah-ubah. Setelah Amin baca sedikit tawasulan kepada beliau ya, ternyata bentuknya apa Mas Anton, Mas Alif, dan sahabat travel pengen tahu mesti bentuknya itu telapak tangan. Itu cuma telapak tangan satu loh Mas. Dari situ berarti kan Mas Amin langsung kejar lagi kan, karena nggak dapat itu ya, siapa beliau tersebut ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, Sobat Time Travel, gimana kabarnya hari ini? Tentunya baik-baik saja dan semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di episode kali ini, nanti kita akan tetap bersama dengan Mas Amin dan Alif. Nah, mengantar episode kali ini, kami akan menceritakan satu kisah fenomena yang menarik yang dialami Mas Amin yang ada di Tegal. Nah, fenomena ini kiranya dapat memperkaya kita tentang satu perayaan besar di Jawa Tengah, yaitu perayaan Pesta Laut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke Mas Amin untuk mencari tahu sebenarnya fenomena apa yang dilihat oleh Mas Amin ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama channel Time Travel. Di sini saya mau menceritakan awalnya kejadian angin yang berputar-putar di lingkungan sini. Nah, angin itu berputar-putar berapa menit itu, ternyata yang saya lihat di lingkaran tersebut itu ada seorang perempuan atau wanita dengan wajah yang berubah-ubah. Nah, waktu itu memang ada acara yang istimewa di laut, acara sedekah laut. Nah, waktu itu memang yang Amin perhatikan itu beliau terbang ke arah utara. Ke arah utara itu ke sana untuk mendatangi atau mau mendatangi undangan oleh tuan rumah situ di laut itu, karena ada acara sedekah laut. Nah, Sobat Time Travel, saat ini kita sudah bersama dengan Alif nih. Nah, Alif tadi kan udah lihat juga kan ya cerita dari Mas Amin. Udah dengar ya. Itu kan sebenarnya kan kayak cerita yang cukup unik ya. Unik banget. Iya, karena kalau misalnya dari sisinya Alif sendiri kan sebenarnya melihat fenomena semacam itu kayak gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sobat Time Travel, tadi kan kita udah dengerin ceritanya Mas Amin ya, Mas Anton. Tadi Mas Anton udah ngejelasin dikit bahwa ceritanya Mas Amin itu sangat unik, dan menurut saya pribadi itu memang sangat unik gitu. Nah, dari cerita Mas Amin itu kan ini review yang tadi dulu ya. Iya. Dari cerita Mas Amin itu, pertama Mas Amin ngerasain ada angin kenceng, terus ketika Mas Amin ngerasa secara batinnya dan lihat ada sosok, dan itu anginnya beda gitu kan. Kalau dari saya pribadi, dari kacamata saya pribadi, pokoknya apa yang Mas Amin ceritain itu semuanya unik. Kenapa unik ya? Karena saya belum pernah ngalamin. Dan ketika saya telaah lagi dari ceritanya Mas Amin itu, memang yang saya amatin juga ya, sosoknya nggak jelas, nggak jelas ya karena berubah-ubah. Oke, itu satu. Yang kedua, ketika Mas Amin udah sampai di pantai itu,
Mas Amin ngeliat ada satu sosok itu. Satu sosok itu entah beliau siapa, mungkin nanti Mas Amin bisa lebih cerita ketika kita komunikasi langsung. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, detailnya seperti apa fenomena yang terjadi pada Mas Amin di acara sedekah laut tersebut, kita akan menghubungi Mas Amin supaya kita dapat gambaran yang lebih detail dan lebih jelas tentang peristiwa tersebut. Nah, Sobat Time Travel, saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Amin. Mas Amin, bisa tolong ceritakan detailnya sebenarnya fenomena yang Mas Amin lihat waktu acara sedekah laut di Tegal sana, Mas. Oke, Mas Anton, Mas Alif. Saya mau menceritakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begini Mas Anton, Mas Alif. Sewaktu Amin mau mendatangi acara tersebut, itu ternyata di perjalanan Amin, di tengah-tengah perjalanan itu ada angin loh berputar-putar Mas Anton, Mas Alif. Terus Mas, daun-daun juga ikut berputar Mas. Nah, tambah kenceng. Ternyata setelah Amin lihat dengan seksama ya, ini sangat istimewa nih. Di batin Amin ngomong kayak gitu Mas Anton, Mas Alif. Wah, ini nggak sembarangan orang lihat. Iya, orang nggak sembarangan lihat kayak gini nih. Ini rezeki loh. Ternyata Mas Alif, Mas Anton, Amin lihat, jas, Amin standarin motor dulu, cekrek, tak pantau lihat dari putaran angin tersebut Mas, sembari daunnya ikut berputar. Di situ ternyata ada siapa Mas Anton, Mas Alif. Nah, mesti nggak tahu ya. Nah, di situ Mas Anton, Mas Alif, Amin melihat sosok loh. Beliau itu seorang perempuan, Nah, di saat angin berputar itu Mas, di dalamnya angin itu ternyata Mas ada 10 topeng Mas. 10 topeng itu rupanya beda-beda Mas. Kadang nempel satunya ke wajahnya beliau, ganti lagi. Nah, di batin Amin udah bicara, ini pasti tidak bisa dibaca siapa sebenarnya beliau gitu loh Mas. Untuk pengalih gitu loh. Tapi pengalih perhatian ya. Siap itu. Nah, setelah tak perhatikan terus, nah angin reda Mas. Nah, angin reda itu ternyata apa Mas? Kecil pindah terus ke arah utara Mas. Ke arah utara itu kan itu ke laut, ke acara tersebut juga. Setelah angin itu ke sana sama sosok ya, kalau sosok ya kayak kurang bagus sih ya, sama beliau aja ya. Kalau sosok biasa identik dengan beliau ke sana ke arah utara. Nah, setelah arah utara menghilang, Amin segera tancap gas Mas, gaspol ya, langsung ke sana ke pesisir utara, ke acara tersebut Mas. Itu Mas Alif, Mas Anton, awalnya pertama ketemu sosok beliau dengan angin yang berputar-putar itu Mas Alif, Mas Anton. Berarti Mas, ketika Mas Amin pertama kali ngelihat si angin itu yang muter-muter, terus akhirnya kan Mas Amin ngelihat dengan seksama dan teliti, ternyata beliau adalah seorang perempuan, tapi seolah-olah punya topeng gitu ya, kayak pakai topeng yang berubah-ubah rupa. Yang pengen aku tanyain Mas, sebenarnya ketika Mas Amin lagi ngalamin si angin yang muter-muter itu, lagi ngeliat si angin yang muter-muter itu, ada daun yang muter, di situ Mas Amin sendiri atau ada orang lain? Ya, kalau rezeki ya mestinya biasanya sendirian ya Mas Alif. Sebenarnya memang ada yang mondar-mandir loh. Tapi pas angin itu pas kebetulannya Amin yang dilihat ya. Itu kira-kira jam berapa Mas? Kira-kira acara itu mau 11:30 kurang lebih lah segitu Mas Alif. Siang bolong lah. Siang itu loh. Ya Bu, iya siang masih siang itu loh. Iya. Pas acara kan siang, masa acara kayak itu malam. Nanti urgent nanti. Nah, dari situ berarti kan Mas Amin langsung kejar lagi kan, karena nggak dapat itu ya siapa beliau tersebut ya kan. Iya, tak kejar, maksudnya dikejar kan karena udah kepengin melihat acara tersebut, jadi ya kejar, jadi satu arah pas gitu loh. Dia beliau di depan, setelah berapa meter Amin di belakangnya gitu. Tapi Amin pakai itu kuda besi loh,
bukan terbang. Amin nggak bisa terbang. Oke. Nah, setelah Mas Amin sampai, kan itu ujungnya di laut ya Mas, acara itu kan di laut, si sedekah laut ya. Nah, itu gimana kelanjutan ceritanya Mas? Nah, ternyata Mas Alif, kelanjutnya begini Mas Alif, Mas Anton. Ternyata di situ memang udah rapi ya, namanya acara sakral ya, udah ada layos, ada tempat duduk untuk tamu-tamu. Ternyata Mas Alif, beliaulah duduk di situ. Nah, setelah duduk di situ, itu banyak tamu juga Mas Alif. Itu yang Amin perhatikan itu bukan sembarangan tamu ya, tamu istimewa, itu dari 4 penjuru itu loh. Utusan-utusan loh, yang undangan loh, spesial. Nah, di situ Amin perhatikan beliau itu ternyata di sampingnya beliau memang ada sosok lagi perempuan, tapi bawa anak kecil. Nah, anak kecil itu dititipin ke beliau yang berputar-putar di angin itu. Nah, itu Mas Alif, acara berlanjut terus, mulai pembukaan, terus ada gending-gending juga, terus tak lama ya Lif, karena mungkin ya anak yang naik kecil ya Lif, jadi ajak acara kayak gitu ya betah ya, mungkin panas apa keringetan apa ya, akhirnya beliau itu tuh nggak lama Lif. Nah, sambil gendong anak kecil beliau pulang gitu Lif. Nah, acara sebenarnya masih berlanjut. Beliau pulang, acara tetap dilanjutkan karena waktu itu kan baru pembukaan gitu Lif. Itu Lif, itu belum sesajinya itu loh, ditaruh tuh. Belum dilarung gitu. Ya. Oh gitu. Nah, ini mau aku tanya dulu Mas, sebelum lanjut ke sesaji yang dilarungkan ke laut itu. Ketika Mas Amin udah sampai di pantai, terus kan ya memang acaranya baru dimulai gitu ya. Terus ternyata si beliau itu ada di sana, hadir juga bersama dengan yang lain juga, dan ada anak kecil. Anak kecil itu dititipkan ke beliau yang angin itu, yang muter-muter itu. Nah, betul, Mas Alif. Pertanyaannya nih yang pengen aku tahu, sebenarnya mereka itu, beliau-beliau itu tuh ngapain di situ? Apakah cuma numpang lewat atau memang katakanlah undangan atau gimana? Kalau Mas Alif, Mas Anton sukanya ya gitu. Kalau ada sosok perempuan mesti pengen tahu, tanya terus. Iyalah. Nah, itu loh Mas Anton. Ini Mas Alif, tak jelasin ya Mas Alif. Maaf ya Mas Alif, ya bercanda. Jangan marah dong. Gitu Mas Alif. Jadi Mas Alif, yang Amin perhatikan dan Amin tahu, beliau-beliau yang datang atau rawuh ke situ itu undangan. Nah, yang duduk di kursi yang sangat istimewa itu kan berarti beliau kan diundang acara tersebut. Itu. Nah, acara tersebut kan memang manusia biasa kita ya, yang ngadakan acara ya, secara spirit. Nah, itu mereka juga diundang karena ada acara sakral, sedekah laut. Itu Mas Anton. Oh gitu. Karena kenapa saya nanya gitu Mas? Karena saya penasaran. Ketika Mas Amin cerita itu kan, saya kan juga jadi ngelihat gitu ya, sedikit-sedikit ngelihat gitu kan prosesi acara di sana gimana dan sebagainya. Ya manusianya ya ngelakuin apa ya, ritual-ritual itu, sedekah laut itu, tapi alam sononya juga begitu juga. Jadi kayak pesta yang meriah lah gitu. Ternyata memang mereka meriahnya kan banyak. Ternyata banyak wanitanya, jadi yang meriah. Oke. Bagi Alif. Oke. Nah, setelah itu kan tadi Mas Amin sempat bilang sesaji itu dilarungkan ke laut. Nah, coba ceritain lagi Mas, selanjutnya gimana? Begini Mas Anton, Mas Alif. Jadi sesaji itu memang khusus ya, wabil khususnya sedekah laut. Nah, itu kepala kerbau ya di make up, di lipstick, dan dikalungi pakai bunga-bunga, ada makanan-makanan, tumpeng dan buah-buahan dan hasil laut. Di situ ada. Nah, itu mulai dari awal mau sesembahan itu sesaji disedekahkan ya, itu mulai berderet kapal lumayan cukup gede itu loh. Terus berapa, ada kurang lebih 6 lebih ya, itu bawa sesaji itu. Nah, sesaji itu ditaruh di antara diameter berapa, skala meter dari darat, itu dari darat ya, itu baru ditaruh di laut. Satu persatu. Nah, di situ udah mulai pada berdoa,
setelah berdoa baru ditaruh di laut. Des satu-satu demi satu selesai semua. Ternyata Mas, ada apa di laut tersebut? Itu Mas Alif mungkin tahu, Mas Anton juga mungkin tahu ada apa di laut itu sebenarnya. Nggak tahu Mas. Pengen tahu nggak? Pengen tahu, karena nggak tahu jadi pengen tahu. Pengen tahu aja Mas Alif bawaannya kayak gitu ya Mas Anton ya. Ini Mas Alif, Mas Anton. Sebenarnya Mas Alif, Mas Anton, saat sedekah laut itu ditaruh di laut, ditaruh ya, jangan dijatuhkan ya, lebih sopannya ditaruh aja ya. Nah, itu ternyata yang Amin lihat itu ada telapak tangan yang tak kasat mata oleh seseorang siapapun, ternyata menerima sesaji atau sedekah tadi dengan telapak tangan yang sangat gede. Itu Mas, gede sekali Mas. Seberapa besar Mas? Itu kalau Mas, misalnya ada perbandingannya. Perbandingan jadi kayak manusia itu kan berapa kepala sejantung ya, manusia juga sejantungnya. Itu 1000 kali jantung manusia, kepalanya telapak tangan manusia biasa Mas. Oh, besar banget ya. Gede Mas. Gede banget iya. Gede. Tapi istimewanya itu bentuknya putih Mas. Punya kuku juga, kukunya ada putih semua, putih benar-benar putih, kayak ubur-ubur bentuknya putih kayak gitu, kayak ubur kayak gitu. Tapi Amin tak pantau, tak lihat, tak sesama apa ini ubur-ubur apa bukan ya. Setelah Amin baca sedikit tawasulan kepada beliau ya, ternyata bentuknya apa Mas Anton, Mas Alif, dan sahabat travel pengen tahu mesti. Bentuknya itu telapak tangan. Itu cuma telapak tangan satu loh Mas, belum satunya berapa coba. itu Mas Alif, Mas Anton, yang Amin benar kagum gitu dengan kekuasaan Tuhan. Jadi pada kenyataannya ketika ada sedekah laut, ketika larung itu dilarungkan di laut gitu, sedekah itu dilarungkan di laut, sebenarnya ada yang menerima ya, kayak kemarin waktu kita cerita sedekah laut waktu Suro ya kalau nggak salah, episode Suro. Mungkin ini jadi kayak satu gambaran yang lebih jelas lagi bahwa ternyata memang ketika sesaji itu dilarung di sana di laut, ternyata juga ada yang menerima. Nggak sia-sia loh maksudnya. Berarti walaupun yang tak kasat mata menerima dan ikan-ikan juga ikut mensyukuri hasil itu jeripaya kayak gitu. Nah, maksudnya sedekah laut kan kayak gitu Mas, sebagai ungkapan terima kasih. Iya, dan syukur. Ya memang yang Maha Kuasa ya, bersyukur yang Maha Kuasa, tapi kan kita pakai carinya lewat laut ya, kita setidaknya harus sedekah laut gitu loh. Perantaranya gitu loh. Nih. Oke. Ada hal yang mau aku tanyain Mas Amin. Ketika Mas si tangan besar itu muncul, terus jadi tangan besar itu seolah-olah ngambil sesaji-sesaji yang dilarungkan ke laut itu dari masyarakat. Kalau ya mohon maaf ya Mas Amin, kan karena Mas Amin cerita jadinya kan sedikit-sedikit kelihatan tuh ketika itu. Iya Mas Alif, kalau diceritakan pasti kayak gitu, kayak manusia kalau dirumpi, digosipin pasti kerasa juga itu. Enggak jauh dari manusia biasa kayak gitu Mas. Nah, yang mau aku tanyain kan gini, karena aku ngelihatnya Mas, si tangan itu juga ya putih gitu ya, walaupun memang ada bentuknya dan warna aslinya kayaknya sih gitu. Nah, tangan itu bener nggak sih Mas pakai gelang juga? Ada pakai gelang gitu, gelangnya tapi kayak dari besi, dan itu bukan gelang yang kayak perhiasan semata ya, tapi gelangnya mungkin agak-agak tebal dan panjang kayaknya. Nah, itu Mas Alif ya, jadi memang yang Mas Alif lihat memang benar, tapi kan nggak kelihatan utuh. Iya, nggak kelihatan aja. Sebenarnya kira-kira 10 cm lah ya dari pergelangan tuh memang betul. Nah, memang besi Liv, tapi besi itu bukan sembarang besi Liv. Besi itu memang perisai ya, namanya perisai. Kalau zaman dahulu ya perisai. Kalau zaman sekarang ya jimat lah ya. Jimat, kayak jimat lah. Nih Mas, ketika si mustika gitu. Oke. Ya.
ada yang mau aku tanya lagi. Ketika si tangan besar itu ngambil si sesaji itu, suasana di pantai itu gimana, Mas? Apakah ada yang beda atau mungkin ada ombak-ombak yang mungkin ritmenya agak beda atau angin yang semilir dan sebagainya? Ada yang unik nggak, Mas? Itu ya. Jadi kalau acara sakral itu ya pertama dari goncangan godaan dulu ya. Dalam arti godaan, mundurkah, teruskah, kayak gitu ya. Nah, setelah acara diteruskan kan sesaji itu sudah diterima oleh tangan tersebut. Nah, kan laut jadi tenang. Oh, itu ya. Juga tenang gitu. Nah, selanjutnya setelah acara tersebut selesai, Mas Anton, Mas Alif, hasilnya itu loh, nantinya loh, hasil perikanannya loh, pelayannya itu loh, hasilnya akan berkah tambah berkah, gitu. Oke. Terakhir, Mas. Terakhir nih, karena waktu juga ya mepet. Ada yang mau aku tanyain. Kalau boleh dikasih tahu nih, atau nggak boleh mungkin ya, tangan besar itu sebenarnya siapa sih, Mas? Si tangan besar itu. Kan nggak mungkin cuma tangan doang ya. Pasti bisa jadi ada wujudnya. Sebenarnya itu siapa, Mas? Beliau itu. Bagi mewujud beliau itu ya, Liv, sebenarnya ya tak perlu diungkapkan ya, Liv. Soalnya ya, Liv, itu kan dari semua tempat itu mesti ada penghuninya, penunggunya, penjaganya, perawatnya. Nah, jadi kayaknya Amin juga nggak mau menyebutkan siapa beliau. Nah, ya gitu, Mas Alif. Jadi nggak usah lah ya. Siap. Mungkin kita punya kesempatan di lain waktu untuk bisa suatu saat nanti bercerita tentang beliau gitu kali, kalau sudah waktunya. Bisa jadi begitu kali ya, Mas Amin ya. Bisa jadi nanti itu akan jadi salah satu cerita penelusuran kita yang lain di episode yang akan datang. Siap. Oke, gitu kan. Insya Allah, Mas Anton, Mas Alif. Oke, siap. Kayaknya gitu aja, Mas. Iya. Karena waktu juga udah mau malam nih. Iya. Makasih banyak, Mas Amin, udah cerita-cerita ke kita, ke Sobat Time Travel atas pengalaman yang unik itu. Iya. Makasih banyak. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, dan semoga Mas Amin bisa ikut syuting bareng sama kita di sini langsung. Makasih banyak, Mas Amin. Salam buat keluarga, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Mas Amin. Terima kasih. Mas Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anton, Mas Alif. Terima kasih kembali, sama-sama. Nah, Sobat Time Travel, semoga kisah yang diceritakan Mas Amin tentang fenomena yang terjadi saat sedekah laut di Tegal ini bisa memberikan kita, memperkaya kita tentang acara sedekah laut yang sebenarnya kita tidak begitu melihat, tapi dijelaskan oleh Mas Amin yang lebih mendetail bahwa semua ungkapan syukur itu terjadi pada kedua belah pihak dan kita semua mendapatkan keberkahannya dari hal tersebut. Sampai di sini, oke. Oh iya, Alif mungkin ada yang mau disampaikan. Tadi sempat saya bertanya ke Mas Amin sebenarnya sosok beliau itu siapa, dan Mas Amin belum mau menjawab dan memang mungkin belum boleh menjawab. Tapi semoga insya Allah di lain kesempatan di episode berikutnya kita bisa mengetahui siapa sebenarnya sosok tangan besar itu secara cerita yang lain, cerita selengkapnya. Oke, gitu aja. Oke, Sobat Time Travel, semoga tayangan kita kali ini bermanfaat untuk kalian. Tetap dukung kami dengan subscribe, dengan like. Tuliskan komentar kalian jika kalian merasa bahwa ada sisi lain dari cerita sedekah laut semacam ini. Bagikan ini kepada saudara dan keluarga. Tetap dukung kami. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.